Efesus pasal 4. Ini adalah pemberian Tuhan kepada kita yang memberi rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Perhatikan perkataan rasul-rasul dan nabi-nabi di sini. Bukannya ada rasul lagi selain dari 12, tidak. Ini adalah gift, karunia yang dari Tuhan yang diberikan kepada manusia pada zaman kita. Ini tidak rasul-rasul seperti 12 rasul yang dulu, tidak. Mereka itu tidak akan ada gantinya. Kalau ada katakan di antara golongan aliran sama dengan 12 rasul itu salah. Tetapi rasul-rasul yang di sini adalah gift of apostle, dan juga nabi-nabi yang dipakai Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris sebagai kita, and his gift were varied. He himself appointed and gave men to us in the amplified. Some to be apostle, maksudnya special messengers. Some prophet, maksudnya inspired preachers and expounders. Some evangelists, maksudnya preachers of the gospel ataupun traveling missionaries. Some pastors ataupun shepherd of the flock, mengembalakan dombanya dalam gereja, and teachers. Dan tujuannya adalah his intention was the perfecting and the full equipping of the saint. The saint maksudnya orang-orang kudus, his consecrated people. Then they should do the work of ministry toward building up Christ's body, the church. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan keperluan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombak-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan padanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan setiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. GEM. Jadi visi yang Allah berikan adalah bagi kita ulangi untuk grow, establish, multiply. Setelah kita di dalam gereja, kita harus bertumbuh dalam pengenalan siapa Yesus dan pengenalan akan firman-Nya. Knowledge of who Christ is, knowledge of His word, knowledge in His word, and to know His will. Untuk mengetahui kehendak Allah, kita harus tahu firman-Nya. 2 Petrus yang mengatakan, hendaklah kamu semakin kukuh dalam kasih karunia Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus, dan semakin mengenalnya, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. So kita to know Christ and to make Him known. Ini yang visi yang saya percaya Allah mau setiap orang Kristen lakukan, bahwa orang mengenal Kristus dan memperkenalkan Dia. So di dalam gereja kita itu visi gereja kita memenangkan jiwa. Visi gereja kita bertumbuh teguh bersama. Kita mau setiap jemaat Tuhan bertumbuh teguh dan di dalam pengenalan akan Tuhan, kebenaran Tuhan. Jadi misi gereja kita adalah memenangkan jiwa dan memperkenalkan Kristus. Seolah Kristus, gereja harus memenangkan jiwa. Bawa orang dekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tak semestinya buat datang kepada gereja kita, tapi bawa orang datang kepada Tuhan. Tuhan yang bawa juga orang datang bersatu diri kita dalam jemaat Tuhan. Tapi orang percaya harus membawa jiwa datang kepada Kristus, memperkenalkan Kristus. Dan di dalam jemaat Tuhan kita mau jemaat Tuhan diteguhkan, dilengkapi untuk pelayanan seperti dalam firman Tuhan tadi itu. Bukan semua yang melakukan, tetapi kerjaan kami Tuhan sebenarnya adalah mendidik dan equipping supaya jemaat Tuhan diteguhkan untuk pelayanan, melakukan tugas pelayanan.
Dia mau supaya semua anggota gereja bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan, bertumbuh dalam kasih kurnia, pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia pakai pertumbuhan, dia alasan dalam hidup kita menjadi seorang Kristen. Diteguhkan dalam iman mereka kepada Tuhan, teguh dalam kebenaran firman Tuhan, doktrin Alkitab, Christian education, pengajaran dalam Alkitab dan sebagainya. Teguh dalam pengetahuan akan Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal Tuhan, memperkenalkan Dia. Jadi dan dapat melayani Tuhan, yaitu menjadi saksi Kristus mana-mana saja, dan di tempat mereka bekerja, sekolah, di tempat kediaman, rumah mereka, menjadi saksi Kristus kepada keluarga, kepada jiran, rekan kerja, dan di mana-mana dan sebagainya. Jadi sebagai nama Tuhan kami 12 Jesse di Pelangi memang memenangkan jiwa dan mengajar firman Tuhan. Firman Tuhan equipping seperti visi dan misi gereja kita. Equipping dengan Bible knowledge, pengalaman, empowering, memberi tugas kepercayaan dalam pelayanan. Itulah empowering untuk melayani. Jadi kami dua adalah equipping jemaat Tuhan, leaders jemaat Tuhan supaya bertumbuh teguh dan dapat menjadi saksi Kristus untuk pelayanan bagi Tuhan. Maturity, kedewasaan rohani itu penting. Jemaat Tuhan menjadi dewasa dalam iman mereka, rohani mereka, ada disiplin diri untuk berdoa, membaca kitab. Jadi apa yang kita selalu dorong supaya berdoa, baca kitab, tapi sudah disiplin diri, sudah dewasa dalam iman, masing-masing anggota adakan disiplin diri, membaca firman Tuhan, berdoa sendiri. Di mana saja tetap teguh dalam corak kehidupan orang Kristen, di mana-mana pun. Apabila keluar di KL, di mana-mana tetap teguh dalam iman, karena iman telah established dalam Tuhan. Tidak diombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang di luar Kristus lagi. So ini yang penting. So teguh dalam corak kehidupan orang Kristen dan menjadi teladan bagi orang lain. Karena hidup di antara orang-orang yang banyak yang tidak kenal Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, kita mau lihat bertumbuh dalam iman kita. The success in the ministry is to produce life of the members ke arah kedewasaan Kristen yang serupa Kristus dalam corak semua aspek kehidupan sebagai orang pengikut Yesus. So, apabila members anggota kita dewasa, itulah sukses satu ministry. Teguh dalam iman mereka, dalam bacaan mereka, dan kehidupan rohani mereka. That is the legacy. That's the legacy we want to live. We want to live and witness dalam hidup anggota Pelangi. Seperti like the trees of Lebanon. Firman Tuhan selalu menggunakan contoh kayu di Lebanon, cedar of Lebanon. 70 kali firman Tuhan katakan beri contoh the cedars of Lebanon, the trees of Lebanon. Kehidupan orang Kristen yang dewasa seperti itu diombang-ambing oleh angin. Waktu angin meniup, dia sway to the right and to the left. Tapi apabila angin limpas, when the storm is over, when the storm ceases, pokok cedar of Lebanon itu berdiri, teguh akarnya. So kehidupan orang Kristen yang kita mau lihat dalam pribadi jemaat Pelangi adalah demikian. Karena walaupun ada masalah pergumulan dalam hidup, tapi apabila itu selesai dia tetap berdiri. Amen. So ini adalah sukses ministry. So ini yang kita usahakan, yang kita lakukan, yang mana daripada Tuhan dalam jemaat Tuhan, kita mengajar firman Tuhan supaya ke arah kedewasaan iman orang jemaat Pelangi. Dan multiplication, mereka jadi saksi Kristus, jadi garam terang mengenai jiwa. Dimanapun mereka berada, mereka lah yang membawa jiwa terhadap Tuhan. Tidak yang ditarik dari dunia, tapi menarik orang di luar Kristus datang pada Tuhan. That is ministry. Amen. So itulah dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 9 tadi.
Tuhan memberi gift itu supaya hamba Tuhan mengajari bumi. Dan di dalam lagi akan melanjutkan. Oke, firman Tuhan sampai di situ. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada masalah itu. Oke. Sabar dan doa kami. Bapak, terima kasih atas firman-Mu, atas penyertaan Kudus-Mu dalam ibadah kami. Biarlah firman Tuhan yang telah diajar, diistiakan di tempat ini dalam kehidupan umat Tuhan, mengambil tempat di dalam kehidupan mereka, seperti menjadi bagian yang mereka, seperti udara yang terhirup, seperti darah yang mengalir tubuh kami. Biarlah hamba-Mu dan jemaat Tuhan, biarlah firman Allah yang pernah kami dengar dan juga pada hari ini menjadi sebagai dari kami. Terima kasih karena Engkau dimuliakanlah nama-Mu dari sekarang sampai kekal dalam nama Tuhan Yesus. Amen.